Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Darutna. Saya dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas 2 dari Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Tugas 2 ini membahas dari modul 4 sampai modul 6. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan dari modul 4. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan dari modul 4. Di modul 4 ini kita membahas tentang menggunakan kosakata yang tepat. Di kegiatan belajar pertama itu ada semantik bahasa Indonesia, dan kegiatan belajar kedua ada perkamusan. Kita masuk ke kegiatan belajar pertama, yaitu semantik bahasa Indonesia. Di sini ada pengertian dari semantik bahasa Indonesia. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanda atau lambang semantik berdasarkan KKBI adalah: yang pertama itu ilmu tentang makna kata dan kalimat. Yang kedua, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Selanjutnya itu ada ragam makna. Ragam makna menurut para ahli semantik berbeda-beda. Ragam makna yang akan dibahas dalam kegiatan belajar ini meliputi: yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga, makna konseptual dan makna asosiatif. Yang keempat, makna kata umum dan kata khusus. Oke, di sini kita membahas tentang makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal sendiri itu yaitu makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Misalnya contoh seperti Nena makan biskuit. Nah, makan ini itu termasuk dari makna leksikal. Yang kedua, bupati yang lama makan uang rakyat hingga ratusan juta rupiah. Nah, yang dari kalimat tersebut, yang ini itu kata makannya berbeda, jadi dia bukan leksikal. Lalu ada makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena proses gramatikal yang meliputi afiksasi, pengimbunan, edupilasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contohnya itu yang pertama, adik berlari setelah mencubit lengan temannya. Atau juga yang kedua, misalnya mereka sudah menyelesaikan laporan penelitiannya. Lalu ada yang tiga ini, rumah di desa halamannya luas-luas. Selanjutnya itu ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu kata yang memiliki nilai rasa yang positif. Sebagai contohnya itu, gadis cantik itu berbadan langsing. Jadi gadis cantik itu berbadan langsing itu maksudnya kan kita memuji gadis itu. Lalu ada juga siswa yang berkelompok itu sedang mendiskusikan presiden baru. Lalu ada makna konotatif atau kata yang memiliki nilai rasa yang negatif. Contohnya, badannya kerempeng seperti kekurangan gizi. Nah, dari sini itu ketahuan ya. Jadi makna dari rasa yang negatif itu jadi kita seperti meledek seseorang gitu. Yang kedua itu gerombolan mahasiswa itu memadati jalan utama. Selanjutnya makna konseptual dan makna asosiatif.
Makna konseptual yaitu makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang bebas dari asosiasi apapun. Sedangkan makna konseptual sebenarnya sama dengan makna denotraktif atau makna leksikal. Nah, sedangkan itu makna asosiatif yaitu makna sebuah kata yang hubungannya dengan kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaan. Seperti contohnya, tokoh Gatot Kaca berotot kawat bertulang besi. Selanjutnya itu ada makna kata umum dan kata khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang bersifat umum. Yang bersifat umum ini maksudnya makna tersebut digunakan secara umum. Apabila kata umum lepas dari konteksnya, maka kata tersebut akan kabur. Contoh katanya itu seperti cekatan, jelajah, stasiun, wahana. Ada juga makna kata khusus, yaitu makna kata yang bersifat khusus. Maksudnya hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. Sebagai contohnya itu seperti atmosfer, gempa, dan bencana. Lalu ada relasi makna. Relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa, atau kalimat dengan kata, frase, klausa, atau kalimat lainnya. Ada beberapa macam relasi makna, yaitu yang pertama sinonim dan antonim. Lalu yang kedua homonim, homofon, homogram, dan polisemi. Lalu yang ketiga itu ada hiponim. Nah, kita masuk yang pertama nih. Pembahasan yang pertama itu tentang sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lainnya. Itu menurut Perhar dalam Mulietatusi tahun 2003. Contoh katanya itu seperti kata mati dan tewas, itu memiliki makna yang sama dari kata mati dan tewas itu seperti ini, ayam peliharaannya mati semua. Yang kedua itu keluarganya tewas dalam kecelakaan. Nah, kalau antonim itu menurut Perhar ungkapan yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lainnya. Sering disebut juga dengan istilah oposisi makna. Ada beberapa jenis oposisi makna, diantaranya itu oposisi mutlak dan oposisi kutub. Oposisi mutlak adalah kata-kata yang memiliki pertentangan secara mutlak, contohnya hidup dengan mati. Selanjutnya oposisi kutub itu kata-kata yang pertentangannya tidak mutlak, seperti contohnya seperti pandai dengan bodoh karena ada yang agak pintar atau sangat pintar. Oposisi hubungan, kata-kata yang pertentangannya saling berhubungan. Selanjutnya ada homonim, homofon, homogram, dan polisemi. Homonim berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kata, anoma itu sendiri berarti kata, homos itu berarti sama. Secara harfiah berarti kata sama dalam ejaannya, tetapi berbeda makna. Sebagai contohnya itu hak asasi manusia dengan hak sepatu wanita. Di situ kata hak itu berbeda makna dalam suatu kalimat tersebut. Lalu homofon, kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Sebagai contohnya itu massa dan massa. Massa itu bisa kerumunan orang-orang banyak, bisa massa. Lalu massa yang satunya lagi bisa berupa
massa benda seperti berat benda berapa kilo seperti itu. Lalu yang homogram, kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contohnya mobil sedan Pak Bupati berwarna merah dengan anak itu menangis bersedu-sedu. Lalu ada polisemi. Polisemi itu satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu sebagai contohnya kata matang. Kita masuk yang ketiga, itu ada hiponim. Hiponim dalam bahasa Yunani kuno yaitu anoma atau nama, hypo atau di bawah. Secara simatik hiponim adalah ungkapan yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna ungkapan yang lain. Sebagai contohnya, buah-buahan adalah superordinat dari mangga, rambutan, durian, dan jambu. Kata mangga merupakan hiponim dari buah-buahan. Hiponim mempunyai hubungan transitif. Maksudnya, misal bila biru muda hiponim dari biru, maka biru hiponim dari warna. Lalu kita masuk ke kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini tentang perkamusan. Pengertian kamus itu sendiri menurut dalam KGBI berarti yang pertama itu buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang maknanya. Lalu ada juga yang kedua itu buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan makna dan pemakaiannya. Nah, di sini ada manfaat kamus itu sendiri. Manfaatnya berupa dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata, mencari konsep makna yang tepat, alat perekam data yang sangat ampuh. Lalu ada jenis-jenis kamus. Nah, jenis kamus berdasarkan bahasa yang digunakan yaitu kamus eka bahasa atau bahasa yang sama. Ada juga dwi bahasa, dua bahasa, multi bahasa itu yang berarti lebih dari dua bahasa. Lalu di sini ada susunan dari kamus. Menggunakan kamus dapat diawali dengan mengetahui susunan kamus yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian pendahuluan, lalu bagian isi, dan bagian pelengkap. Di bagian pendahuluan ini memuat petunjuk pemakaian kamus, lalu di bagian isi memuat tentang ejaan resmi baik penulisan maupun pemenggalan kata, aksen, ucapan, jenis kata, jenis kelas kata, etimologi, definisi, sinonim, bentuk turunan, dan pemakaian dalam kalimat. Lalu ada pelengkap. Pelengkap ini memuat kata dan ungkapan bahasa daerah seperti aksara, asing, nama negara, ibu kota, dan bahasa, nama mata uang, suku kata, dan timbangan. Lalu selanjutnya ada menyusun kamus sederhana. Nah, yang pertama itu adalah tahap-tahap menyusun kamus. Jadi, yang pertama itu tahap persiapan. Jadi, persiapan, lalu pengumpulan data. Selanjutnya pengolahan data, lalu pengetikan kartu induk, lalu penyusunan kartotek, lalu pengetikan naskah, koreksi naskah, dan cetak coba, lalu koreksi cetak coba, lalu langkah terakhirnya itu reproduksi kamus. Oke, sampai di sini pembahasan sedikit dari modul 4. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan dari modul 5. Oke, di modul 5 ini kita membahas tentang hakikat sastra Indonesia.
Di modul 5 ini ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama itu kegiatan belajar pertama konsep sastra Indonesia, lalu kegiatan belajar 2 unsur-unsur pembangunan karya sastra. Kita masuk ke pembahasan dari kegiatan belajar pertama, yaitu konsep dasar sastra Indonesia. Di sini ada pengertian dari sastra dan sastra anak. Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang merupakan pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan. Itu dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Itu menurut Jacob Sumarja dan Saikini tahun 1991. Lalu sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur eksestinya, dominan dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Itu menurut Santosa tahun 2003. Lalu di sini ada ciri sastra anak. Ada 3 ciri dari sastra anak, yaitu yang pertama, unsur pantangan. Unsur pantangan ini dalam bentuk tema dan amanat sastra anak, ada hal-hal yang harus dihindari. Lalu yang kedua itu ada sajian yang dilakukan dengan gaya secara langsung. Seperti cerita, maksudnya itu cerita dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada sasaran, jadi tidak bertele-tele. Lalu yang ketiga itu adanya fungsi terapan. Apa yang dimaksudnya itu, cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur yang bermanfaat, baik secara pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Lalu ada genre dan fungsi sastra. Nah, genre itu merupakan istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra, seperti prosa, puisi, dan drama. Lalu ada fungsi sastra, antara lain meliputi fungsi pendidikan atau juga yang dapat memberikan moral pada anak, dan fungsi hiburan yang dapat memberikan informasi unik. Nah, di sini ada cara membaca dan menikmati karya sastra. Cara membaca itu beberapa kegiatannya dapat dilakukan untuk mengapresiasikan karya sastra adalah yang pertama itu kegiatan apresiasi langsung, lalu yang kedua kegiatan apresiasi tidak langsung, yang ketiga kegiatan pendokumentasian, yang keempat kegiatan kreatif. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu unsur-unsur pembangun karya sastra. Nah, apa itu unsur-unsur pembangun karya sastra? Struktur pembangunan karya sastra fiksi terdiri dari 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Dalam struktur luar itu segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi cerita yang disajikan. Lalu dalam struktur dalam, unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri, baik pada prosa, puisi, ataupun irama. Di sini ada unsur instruksi prosa. Unsur-unsurnya itu seperti yang pertama, tokoh, tema, alur, latar atau landasan tumpu, gaya pencitraan, pusat pengisahan. Selanjutnya ada unsur instruktif dari puisi. Yang pertama itu unsur estetik bunyi, yang kedua unsur estetik satuan arti. Dalam estetik bunyi itu seperti persajakan, kiasan bunyi, dan orkestrasi. Lalu dalam estetik satuan arti seperti kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik.
Sampai di situ sedikit pembahasan dari modul 5. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dari modul 6. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari modul 6. Di modul 6 itu berisikan tentang cerita anak-anak. Pada modul 6 terdiri dari 3 kegiatan belajar. Yang pertama itu ada hakikat cerita anak-anak. Yang kedua, unsur-unsur pembangun cerita anak. Lalu yang ketiga, analisis cerita anak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama itu kegiatan belajar pertama, hakikat cerita anak-anak. Di sini ada ciri-ciri cerita anak, yaitu ciri-cirinya ada pertama unsur pantangan, lalu unsur penyajian, dan fungsi terapan. Pada unsur pantangan ini berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui oleh anak karena unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak baik. Lalu pada unsur penyajian itu dialog yang digunakan harus wajar, dalam bahasa yang digunakan harus lugas, tidak boleh menggunakan bahasa yang dewasa. Lalu dalam fungsi terapan itu cerita anak disusun dengan mengemban misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Baik, di sini ada manfaat dari cerita anak-anak. Yang pertama itu bisa menjadi sahabat anak karena memiliki peranan penting dalam perkembangan seorang anak. Lalu ada anak-anak bisa memiliki rasa percaya diri, bisa merasakan cinta kasih. Lalu ada anak-anak juga bisa menambahkan perbendaharaan kata. Lalu dapat meningkatkan minat anak pada hal-hal yang baru. Selanjutnya itu ada jenis cerita anak-anak. Yang pertama itu jenis cerita jenaka, lalu dongeng, fabel, legenda, dan myth atau mitos ya. Pada cerita jenaka itu cerita yang mengungkapkan hal atau tingkah laku seorang tokoh yang lucu, seperti misalnya itu Abu Nawas dan Kabayan. Lalu di dongeng itu cerita yang didasari atas angan-angan atau khayalan. Sebagai contohnya itu seperti Ketimun Emas dan Cinderella. Lalu dalam fabel itu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokohnya. Misalnya kancil dan kera, lalu ada kancil dan buaya. Nah, yang legenda itu cerita yang berasal dari zaman dahulu seperti Maling Kundang atau Sangkuriang. Nah, dalam mitos, cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno menyangkut kehidupan dewa-dewa dan kehidupan makhluk halus seperti Nyi Roro Kidul. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar kedua, yaitu unsur-unsur pembangun cerita. Nah, yang menjadi unsur-unsur pembangun cerita itu yang pertama itu ada tema cerita. Tema dalam cerita ibarat sebuah fondasi pada bangunan, yang berarti tema merupakan elemen penting dalam sebuah cerita. Di dalam tema biasanya terdapat amanat yang menjadi ujung tombak atau tujuan utama seorang pengarang dalam membuat sebuah cerita. Selanjutnya itu ada amanat. Amanat pada sebuah cerita dapat disampaikan secara implisit atau eksplisit. Implisit itu jika jalan keluar atau ajaran moral itu tersirat di dalam tingkah laku tokoh, sedangkan eksplisit jika pengarang pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, larangan berkenaan dengan gagasan yang didasari cerita itu. Lalu ada tokoh. Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi ada juga yang berwujud binatang atau benda yang diinsankan atau disuapi sebagai manusia. Dalam pentokohan ada dua macam, yaitu
tokoh sentral dan tokoh bawahan. Lalu tokoh datar dan tokoh bulat. Lalu apa itu yang dimaksud dengan tokoh sentral dan tokoh bawahan? Tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Tokoh sentral itu sendiri yang berperan baik disebutkan dengan istilah pentagonis, sedangkan lawannya adalah antagonis. Lalu ada tokoh bawahan adalah tokoh yang kedudukannya tidak sentral, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Lalu ada tokoh datar dan tokoh bulat. Apa itu yang dimaksud dengan tokoh datar? Tokoh datar itu bersifat statis. Di dalam perkembangannya, lakuan atau watak tokoh itu sedikit sekali berubah, bahkan ada kalanya tidak berubah sama sekali. Dengan demikian, tokoh datar mudah dikenali dan mudah diingat. Sedangkan tokoh bulat yaitu tokoh yang ditampilkan dengan berbagai watak yang dimiliki baik kelemahan maupun kekuatan sehingga tidak menimbulkan kesan hitam putih. Watak tokoh ini tidak ditampilkan secara sekaligus namun bergantian. Nah, kita masuk ke bagian latar. Latar atau settingan tempat diartikan juga sebagai lantasan tumpu sebuah cerita. Secara kasat mata, latar dalam cerita berkenaan dengan tempat atau ruang dan waktu yang tergambar dalam sebuah cerita. Latar merupakan penggambaran lokasi geografis. Lalu ada alur. Menurut KKBI, kata alur berhubungan dengan sastra sebagai rangkaian peristiwa yang direka dan dijalani dengan seksama dan menggunakan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Lalu ada sudut pandang. Digunakan pengarang dalam menciptakan cerita agar memiliki suatu kesatuan. Oleh karena itu, sudut pandang pada dasarnya adalah visi sekarang, artinya apa yang tergambar dalam cerita merupakan tafsiran si pengarang. Lalu ada gaya. Gaya bercerita sangat berkaitan dengan unsur-unsur cerita seperti tema, latar, tokoh, dan sudut pandang. Gaya dalam cerita juga berkaitan dengan sasaran cerita. Artinya, cerita yang disusun ditunjukkan untuk siapa. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kegiatan belajar ketiga. Kegiatan belajar ketiga itu adalah analisis cerita anak-anak. Pengertian analisis. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna penyelidikan sesuatu. Penyelidikan ini berhubungan segala hal yang diselidiki tentang sesuatu tersebut. Jadi, analisis cerita anak-anak merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau mempelajari secara cermat tentang segala yang ada dalam cerita anak-anak. Nah, di sini ada tujuan dari analisis. Tujuannya itu untuk mengetahui tema atau gagasan dasar yang disampaikan oleh pengarang. Seperti amanat atau isi kandungan sebuah cerita anak-anak dapat berisi pesan moral, nasihat atau pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman tentang kehidupan yang dibungkus oleh unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur yang dapat dianalisis dalam cerita anak-anak itu seperti tokoh, latar tempat atau setting tempat, lalu alur, unsur gaya, sudut pandang. Pada sudut pandang ini ada dua jenis dari sudut pandang, yaitu sudut pandang Dian. Dian itu pengarang ingin pembaca untuk menghayati pengalaman hidup tokoh cerita. Dan akuan ini mengajuk pada pengarang ingin pembacanya seolah-olah mereka adalah tokoh utamanya itu sendiri. Sampai di sini pembahasan dari saya. Pembahasan itu dari modul 4 sampai modul 6.
Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.